Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Mutiara Dewi dalam mata pelajaran Desain Grafis Percetakan. Mari sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, kita memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, untuk pembelajaran daring kali ini, materi yang akan saya sampaikan masih sama. Yang pertama tentang KIKD, yang kedua nanti ada indikator, yang ketiga nanti kita masuk pada materi, yang keempat nanti ada penutup. Langsung saja kita bahas untuk materi yang pertama, yaitu tentang KIKD. Sudah saya jelaskan seperti pertemuan sebelumnya apa itu KIKD. Di situ nanti memuat standar pembelajaran yang harus kalian kuasai, tentang materi apa yang harus kalian kuasai. Untuk pertemuan yang kedua ini kita tetap menggunakan KD 3.1 dan 4.1. Untuk KD 3.1 menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Untuk KD 4.1 membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Lanjut kita masuk pada indikator 3.1 dan 4.1. Untuk indikator yang pertama itu adalah mengaplikasikan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Untuk indikator yang kedua, mengkonsepkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Untuk indikator yang ketiga, memodifikasi dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Kemudian lanjut untuk indikator 4.1, yang pertama mengkategorikan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Yang kedua merancang dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Yang ketiga mengkreasikan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Setelah kita melihat KIKD dan indikator, maka kita langsung masuk pada materi. Materi kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang warna. Apa itu warna? Warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna atau biasanya yang berwarna putih. Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Warna dapat didefinisikan secara objektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, atau secara subjektif atau psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Itu adalah pengertian dari warna. Di samping itu merupakan gambar kumpulan warna. Kita lanjut materi selanjutnya, ada warna aditif dan subtraktif. Pengertian warna aditif menurut asal kejadiannya dapat digolongkan menjadi warna aditif dan subtraktif. Warna aditif merupakan warna-warna yang berasal dari cahaya yang disebut spektrum. Sedangkan warna subtraktif adalah warna yang berasal dari pigmen yang bersifat transparan. Pada warna aditif, pencampuran warna primer cahaya yang terdiri dari warna red, green, dan blue. Pada warna aditif, pencampuran warna primer cahaya yang terdiri dari warna red, green, dan blue juga. Jadi dalam sebuah desain warna itu biasanya ada CMYK, ada RGB. Warna RGB itu termasuk warna aditif, sedangkan warna CMYK itu termasuk warna subtraktif. Langsung untuk dimensi-dimensi warna. Terdapat 3 dimensi warna yang sangat besar pengaruhnya terhadap tata rupa.
yaitu hue, value, dan chroma. Hue adalah realitas atau rona atau corak warna, yaitu dimensi mengenai klasifikasi warna, nama warna, dan jenis warna. Untuk value adalah tonalitas warna, yaitu dimensi tentang terang atau gelap warna, atau tua muda warna, atau keterangan warna atau lightness, terangnya warna dalam desain kita. Kemudian chroma. Chroma adalah intensitas warna, yaitu dimensi tentang cerah redup warna, cemerlang suram warna, disebut pula kecerahan warna atau brightness. Kemudian ada intensitas yang disebabkan oleh adanya penyerapan atau peredaman warna atau saturation. Nah, itu tadi adalah dimensi-dimensi warna. Kemudian kita masuk pada pencampuran warna bahan. Berdasarkan pencampuran warna bahan, warna dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu warna primer, warna sekunder, warna intermediate, warna tersier, dan warna kuarter. Lebih jelasnya lagi silahkan lihat video pembelajaran yang pertama. Di samping adalah kumpulan warna-warna dari primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Lanjut, kita masuk pada pembagian warna berdasar area panas dan dingin. Dari pembahasan jenis-jenis warna mendasarkan pada teori 3 warna primer, 3 warna sekunder, dan 6 warna intermediate. Warna panas memberikan kesan semangat, kuat, dan aktif. Warna dingin memberikan kesan tenang, kalem, dan pasif. Merah, jingga, kuning itu digolongkan sebagai warna panas. Kesannya panas dan efeknya pun panas. Biru, ungu, dan hijau digolongkan sebagai warna yang dingin karena kesannya yang memberikan kesejukan, dingin dilihat, dan efeknya pun dingin di mata. Kemudian hijau akan menjadi hangat atau panas apabila berubah ke arah hijau ke kuning-kuningan, dan ungu akan menjadi hangat jika berubah ke arah ungu ke merah-merahan. Jadi tergantung kombinasi dari kita yang memberikan warna. Ini adalah kumpulan warna daerah warna panas atau daerah warna dingin. Nah, itu tadi adalah sedikit materi dari pertemuan kita yang kedua, merupakan lanjutan dari pertemuan yang pertama. Nah, sekarang kita sudah masuk pada penutup. Sekian pembelajaran daring untuk pelajaran desain grafis percetakan untuk pertemuan yang kedua. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap jangan lupa belajar di rumah. Sekian dari saya, jangan lupa mengerjakan soal sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mutiara Dewi untuk pembelajaran daring materi komunikasi massa untuk pertemuan yang kedua. Mari sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini, yang pertama nanti kita akan membahas tentang KIKD-nya, yang kedua nanti kita akan membahas tentang indikator, yang ketiga nanti kita masuk pada materi, yang keempat kita terakhir penutup. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang KIKD-nya.
Untuk KD materi yang kali ini, pembelajaran yang kedua itu menggunakan KD 3.2 dan 4.2. Untuk KD 3.2 itu memahami undang-undang dan regulasi media audio visual. Kemudian untuk KD 4.2 itu mengulas undang-undang dan regulasi media audio visual. Nah, kita lanjut ke indikator. Indikatornya sama 3.2 dan 4.2. Yang pertama menjelaskan undang-undang dan regulasi media audiovisual. Yang kedua mendiskusikan undang-undang dan regulasi media audiovisual. Yang ketiga menyimpulkan undang-undang dan regulasi media audiovisual. Untuk indikator 4.2 menganalisis undang-undang dan regulasi media audiovisual. Yang kedua, mengkorelasikan undang-undang dan regulasi media audiovisual. Dan yang ketiga, mengaitkan undang-undang dan regulasi media audiovisual. Itu adalah indikator dari masing-masing KD. Nah, kemudian lanjut pada materi. Yang pertama adalah pengertian regulasi. Apa itu regulasi? Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi juga dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur masyarakat, sedangkan regulasi di Indonesia sendiri itu diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat umum. Regulasi juga merupakan segala yang mengatur kehidupan bersama. Selain itu, regulasi juga mengatur tentang etika. Nah, lanjut. Jenis-jenis regulasi media. Regulasi media di Indonesia sendiri itu bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dan sosiokultural masyarakatnya sendiri. Di dalamnya mengatur berbagai macam hal mengenai media dan penyiaran di Indonesia. Regulasi media di Indonesia memiliki jenis sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Nah, itu tadi materinya tentang regulasi media. Silakan kalau kalian kurang paham, nanti bisa ditanyakan ke saya melalui chat di WA. Mungkin silahkan kalau ingin kalian lebih informasinya lebih bisa membuka buku apapun itu yang berkaitan dengan regulasi, ataupun kalian bisa browsing di internet. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu lagi dengan saya Bu Mutiara dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk pertemuan yang kedua. Langsung saja, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini masih sama, berisi tentang yang pertama penjelasan tentang apa itu KIKD, yang kedua adalah indikator, yang ketiga adalah masuk pada materi pembahasan, yang keempat kita masuk pada penutup. Untuk KIKD sama seperti penjelasan video yang pertama, itu nanti berisi tentang standar penguasaan materi. Indikator berarti nanti apa yang menjadi tolak ukur penguasaan materi kalian, masuk ke materi pembahasan, kemudian yang terakhir kita masuk ke penutup. Langsung kita bahas tentang KIKD-nya. Untuk KIKD pertemuan yang kedua ini kita masih menggunakan KD 3.1 dan 4.1. Untuk KD 3.1 memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Untuk KD 4.1 mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Setelah KIKD kita akan membahas indikator. Untuk indikator kita menggunakan indikator 3.1 dan 4.1 juga. Untuk indikator 3.1 yang pertama mencirikan sikap dan perilaku wirausahawan, yang kedua menceritakan sikap dan perilaku wirausahawan. Untuk indikator 4.1 mengemukakan sikap dan perilaku wirausahawan, yang kedua menggambarkan sikap dan perilaku wirausahawan. Nah, itu tadi masing-masing dari indikatornya. Setelah indikator, mari kita langsung masuk pada materi pembahasan. Untuk yang materi pertama itu adalah sikap dan perilaku wirausahawan. Sikap wirausahawan yang pertama mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Yang ketiga mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Nomor 4 mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang wirausahawan yang kompetitif dan mampu bersaing di lingkungan, kita harus memiliki 4 sikap yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, perilaku wirausahawan. Apa bedanya sikap dan perilaku? Kalau sikap itu adalah gerak kita untuk kita sinambungkan dengan ide yang kita miliki supaya kita mampu bersaing di lingkungan sosial kita. Sedangkan kalau perilaku itu biasanya tugas, berorientasi pada tugas dan hasil yang akan kita peroleh nantinya. Nah, di antara ciri-ciri perilaku wirausahawan itu biasanya dia suka berorientasi pada tugas dan hasil. Dia suka mengambil resiko, mempunyai kepemimpinan atau leadership, keorisinilan, berorientasi pada masa depan. Sedangkan untuk keterampilan, memiliki mental dan spiritual yang tinggi, memiliki kepribadian unggul, pandai berinisiatif, dapat mengkoordinasikan kegiatan. Ya, itu adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kemudian ada karakteristik. Yang pertama, karakteristik yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah kerja keras dan disiplin, mandiri dan realistis, komitmen tinggi, kreatif dan inovatif, jujur, memiliki jiwa kepemimpinan, berpikir ke depan dan perspektif. Nah, yang kedua, seseorang wirausahawan itu pasti memiliki resiko. Di antaranya dia pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan. Namun di lain itu juga pasti ada keberhasilan yang menanti. Nah, di antara kegagalan dan keberhasilan yang biasa dialami seorang wirausahawan, yaitu untuk keberhasilan yang pertama,
Supaya kita berhasil dalam memulai sebuah bisnis kita harus mempunyai sikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan tujuan yang akan dicapai. Kita harus disiplin dan berani karena bakat, pengalaman, dan pengetahuan, dan karena keyakinan dan fasilitas. Kemudian memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen, apakah dari segi harga, kualitas produk, prestise, manfaat, dan lainnya. Yang kedua, didukung oleh promosi yang efektif kepada publik. Nah, itu adalah salah satu sikap supaya kita bisa memperoleh keberhasilan. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi kegagalan usaha kita? Biasanya yang pertama, karena tidak ada perencanaan yang matang. Yang kedua, bakat yang tidak cocok dengan usaha yang kita geluti. Kurang pengalaman dan mudah menyerah, pasti tidak punya semangat berwirausaha. Nah, kemudian kurang modal. Biasanya antara penghasilan dan antara pendapatan dengan modal itu kurang balance. Lemahnya pemasaran, tidak punya etos kerja, lokasi yang kurang strategis. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mendorong kegagalan seorang wirausaha. Nah, itu tadi sedikit dari materi kita untuk lanjutan dari materi di video sebelumnya. Silakan bisa menambah dengan kalian bisa browsing di internet, buka-buka buku, atau bertanya pada saya lewat chat pribadi. Mungkin untuk video kali ini hanya sekian. Terima kasih dari saya. Tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi di video yang berikutnya, dan jangan lupa kerjakan soal dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Mutiara Dewi, dalam mata pelajaran simulasi digital. Untuk pertemuan yang pertama kemarin, kalian belajar bersama Bu Ervina, tapi untuk kali ini yang mengajar adalah saya, Bu Mutiara, untuk yang pertemuan kedua ini. Untuk materi simulasi digital untuk pertemuan kedua ini, pembahasannya masih sama dengan yang video yang pertama, hanya melanjutkan KD-nya saja. Tapi mohon maaf, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kalau kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk isi dari video ini, yang pertama adalah KIKD, yaitu standar penguasaan materi kalian. Indikator, yaitu tolak ukur penguasaan kalian terhadap materi. Kemudian kita masuk pada materi pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita masuk pada materi KIKD. KIKD seperti yang saya jelaskan, yaitu standar penguasaan materi. Untuk KIKD pertemuan yang kedua ini simulasi digital. Yang pertama kita masuk pada KD 3.2 dan 4.2. Untuk KD 3.2 itu menerapkan metode peta minda. Untuk KD 4.2 kita membuat peta minda. Nah, setelah kita memulai dengan KIKD, kita masuk pada indikator. Indikator adalah tolak ukur penguasaan kalian terhadap materi. Nah, untuk indikator sama, indikatornya adalah indikator 3.2, mohon maaf itu di layar ada sedikit kekeliruan, dan 4.2. Untuk indikator 3.2 itu adalah mengaplikasikan metode peta minda. Yang kedua, menentukan metode peta minda. Yang ketiga, mengkonsepkan metode peta minda. Kemudian
Untuk indikator 4.1 membentuk peta minda, kemudian menyusun peta minda. Yang terakhir adalah menciptakan peta minda. Nah, tapi di sini nanti kita tidak akan langsung membuat peta minda. Kita belajar dulu mengenai pengertian peta minda dan fungsi-fungsinya dan kegunaannya. Untuk pembuatannya kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Karena itu harus menggunakan aplikasi yang berbeda. Nah, langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama, apa itu peta minda? Peta minda itu adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran tersebut dalam berbagai sudut yang bertujuan untuk meningkatkan dan membudayakan keterampilan berpikir dalam kalangan pelajar ke arah menghasilkan siswa yang kreatif, kritis, dan inovatif. Nah, gambar peta minda adalah seperti ini. Ini adalah peta minda yang biasa dibuat oleh anak-anak seusia kalian. Berpusat otaknya di tengah, bercabang-cabang berdasarkan hasil pemikiran kalian. Nah, nanti tapi kalau kita buat peta minda sendiri, kita bisa membuatnya lebih rapi dengan aplikasi. Yang kedua, jenis-jenis peta minda. Yang pertama adalah circle map atau peta berbentuk lingkaran untuk sumbang saran, ide, dan memamerkan pengetahuan yang terkait sesuatu dengan memberikan informasi sesuai konteks. Itu ya biasanya digunakan oleh peta lingkaran. Yang kedua, bubble map untuk memperkaya kemampuan murid mengidentifikasi atau menunjukkan kualitas, biasanya menggunakan kata deskriptif atau uraian. Yang ketiga, tree map untuk mengklarifikasi akan bahan atau ide. Yang terakhir, brace map untuk menganalisis objek fisik. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa browsing sendiri di internet dengan menggunakan kata kunci jenis-jenis peta minda ini. Yang selanjutnya yaitu keunggulan peta minda. Yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas, mengumpulkan sejumlah besar data di satu tempat, memudahkan kita dalam merencanakan atau membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita berada. Itu adalah kegunaan dari peta minda. Untuk keunggulan peta minda, memberi pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas, memudahkan kita dalam merencanakan atau membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita berada. Kemudian mengumpulkan sejumlah besar data di satu tempat, kemudian mendorong pemecahan masalah dan dengan membiarkan kita melihat jalan-jalan terobosan kreatif baru yang kita buat dalam bentuk map atau bentuk peta. Itu adalah keunggulan dari peta minda. Nah, apa sih kegunaan dari peta minda? Yang pertama, peta minda biasanya digunakan untuk problem solving. Ketika Anda ingin menemukan ide yang inovatif dan jalan keluar yang kreatif. Memorizing, ketika Anda ingin mengingat informasi secara efektif dan efisien, artinya sekalipun Anda ada dalam tekanan, tetap saja Anda dapat mengingat informasi itu dengan baik. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki sifat pelupa. Jadi bisa menggunakan peta minda untuk mengingat apa yang kita rencanakan sebelumnya. Untuk goal setting, ketika Anda ingin menetapkan sebuah tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Nah, itu tadi adalah sedikit dari kilasan tentang apa itu peta minda. Nah, untuk bagaimana cara membuatnya, kita akan membahasnya lebih jauh pada pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah belajar dari rumah. Kalau misalnya kalian merasa kurang jelas, kalian bisa chat pribadi ke saya atau kalian bisa melihat di buku-buku yang ada di sekitar kalian atau kalian bisa browsing di internet. Terima kasih.
tetap jaga jarak dan selalu jaga kesehatan kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.